keberadaan hakim itu diajukan oleh masing-masing lembaga, kemudian di bawah kontrol masing-masing lembaga. Ini cara berpikir yang salah, cara berpikir yang keliru. Yang pasti ada niat atau maksud untuk menempatkan MK di bawah kendali pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Artinya, pembentuk undang-undang tidak ingin diganggu undang-undang yang dilahirkannya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tidak ada angin, tidak ada hujan, diputuskan oleh Komisi 3 dalam masa reses, dalam rapat kerja dengan pemerintah. Nah, ini kan ada hal di balik itu yang hendak dicapai, sehingga model pembahasan yang tidak normal dan pasal yang diajukannya adalah pasal yang sangat krusial. Itu tadi, itu dalam rangka mengatur-ngatur atau upaya untuk mengebiri ya independensi dari Mahkamah Konstitusi. Baik sahabat Jogja Network, kita kembali lagi malam hari ini melanjutkan podcast kita, dan kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Hamdan Zulfa. Terima kasih banyak Pak Hamdan sudah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan kepada kami semua pada malam hari ini. Pak Hamdan Zulfa merupakan seorang akademisi, seorang praktisi, juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Dan ini sangat relate dengan pembahasan kita pada malam hari ini, karena kita lebih jauh akan berbicara tentang bagaimana rencana perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secara mengagetkan beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi justru dari media, sebagian besar adalah media sosial, bahwa pemerintah juga DPR telah menyepakati untuk melakukan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah ini perubahan yang keempat. Nah, sebelumnya di tahun 2020 yang lalu juga sudah muncul Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang MK, yang lagi-lagi ketika itu memunculkan problem, memunculkan kritik dan penolakan dari publik, tidak saja karena isinya yang saat itu menambah masa jabatan ketua MK menjadi 15 tahun dan pensiunnya 70 tahun, tetapi juga proses perubahannya yang dilakukan tidak terbuka dan minim sekali partisipasi dari publik. Nah, hari ini kita lagi-lagi mendengarkan ada upaya perubahan keempat yang beberapa diantaranya secara mendetil akan kita bahas dengan Bapak Hamdan Zulfa. Dan sebagai gambaran umum, barangkali sebelum masuk pada poin-poin, sebelum masuk pada pasal-pasal yang lebih mendetil, Pak Hamdan Zulfa, kami ingin mendengarkan secara umum sebetulnya hari ini bagaimana sih urgensi perubahan Undang-Undang MK itu secara umum, dengan melihat situasi MK hari ini. Menurut Pak Hamdan Zulfa, bagaimana? Ya, sebenarnya hal yang diperlukan untuk perubahan Undang-Undang MK itu terkait dengan hukum acara. Sebenarnya itu yang paling penting. Karena selama ini hukum acara MK itu eh, oleh undang-undang didelegasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuatnya. Misalnya eh, ada jurisprudensi yang selalu dirujuk oleh MK mengenai syarat legal standing. Itu selalu dikutip mengenai putusan MK tahun 2005. 2000, bukan, iya betul, tahun 2005 atau 2004 gitu. Syarat-syarat legal standing itu selalu mengutip itu. Seharusnya itu kan sudah masuk di undang-undang. Jadi tidak lagi mengutip eh, putusan MK itu. Dan begitu juga ada banyak sekali hal-hal lain yang perlu diatur
dalam undang-undang. Tapi selama ini nampaknya pembentuk undang-undang tidak begitu apa tidak begitu concern terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi, padahal ini yang sangat penting ya. Tapi lebih concern pada tiga hal yang biasa selalu menjadi objek ya perubahan undang-undang itu, yaitu masalah eh, umur, ya, masa jabatan, termasuk masa jabatan pimpinan, ya, dan ada sedikit masalah berkaitan dengan kewenangan. Jadi hal itu yang selalu menjadi concern Mahkamah Konstitusi. Dan mengenai umur ini sudah 3 kali lakukan perubahan, ya. 4 kali. Pertama itu batas umur minimum itu adalah 40 tahun, kemudian 47, kemudian naik menjadi 55, kemudian naik 55, 65, dan seterusnya. Ini selalu diutak-atik ya. Kemudian yang terakhir tentu yang sangat merisaukan adalah eh, tentang masa jabatan dan evaluasi periodik. Itulah rancangan undang-undang sekarang ini ada dua aspek yang saya kira sangat krusial, yaitu masa jabatan 10 tahun tapi ada evaluasi periodik 5 tahun. Jadi Oke. setiap selesai masa 5 tahun, Hakim MK itu akan meminta eh, persetujuan dari lembaga yang mengajukannya, setuju atau tidak untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya. Oke, Pak Hamdan, sebelum lebih jauh mengulik rencana perubahan di pasal 23 itu ya Pak. Nah, selama ini kan tadi yang Pak Hamdan sampaikan tentang hukum acara itu masih sebagian besar diatur di dalam peraturan MK ya, bukan di undang-undangnya. Nah, dari aspek normatif sebetulnya apakah itu bermasalah Pak? Tidak diatur di undang-undang tapi justru masih diatur di peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri. Sebenarnya selama ini tidak jadi soal juga sebenarnya. Tapi kan dengan pengaturan dalam undang-undang menjadi lebih kuat ya. Dulu, waktu kita membuat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini pertama sekali, dan saya termasuk anggota Pansus dan juga anggota Panja, dulu buat oleh Balik ya. Kemudian juga oleh Panja. Saya ingat sekali saya anggota Panja, tim Perumus, di mana pada saat itu kita menyerahkan kepada MK untuk selanjutnya mengatur hukum acara, itu karena hanya kita belum punya pengalaman banyak ya, mengenai beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kita hanya mengatur hal yang pokok saja, hal-hal yang umum, kemudian masalah tata acara yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nampaknya hukum acara yang sejak awal, undang-undang yang pertama sekali tahun 2003, masih sekarang belum disempurnakan, belum diperbaiki. Eh, Justru bukan itu menjadi konsep pembentuk undang-undang, padahal bagi saya sih itu hal yang sangat penting. Tadi seperti yang saya berikan contoh, itu kan perlu juga diatur misalnya hukum acara eh, eh, kaitan dengan pendapat Mahkamah apa sidang impeachment terkait Betul. dengan pendapat DPR, kan itu harus diatur Iya, dalam undang-undang, nanti bisa ribut itu iya. kalau suatu saat itu akan terjadi ya. Dan begitu juga banyak hal-hal lain sebenarnya yang perlu diatur lebih detail dalam hukum acara, itu seharusnya dipikirkan. Baik, baik Pak Hamdan. Tapi justru yang terakhir kita saksikan perubahan itu tadi yang Pak Hamdan sampaikan justru mengarah pada poin yang lain ya. Nah, di pasal 23A ya Pak, ayat 1 dan 2, rencana perubahan yang baru yang tersebar ke publik itu mengatur bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun ya Pak.
dari aspek normatif sebelum ke pasal 2-nya yang mengatur bahwa setelah 5 tahun dikembalikan kepada lembaga pengusul, em, masa jabatan hakim itu sendiri menurut Pak Hamdan sebelumnya dulu kita pernah 5 tahun ya Pak, kemudian menjadi 15 tahun, nah sekarang menjadi 10 tahun. Kira-kira kenapa? Apa urgensinya Pak? Itu kok diatur dan terus mengalami perubahan dan cukup ekstrim ya Pak, dari 5 ke 15 kemudian kembali lagi ke 10. Ya, dulu gini, dulu 5 tahun ya. Di 5 tahun, kemudian eh, eh, bisa untuk periode kedua dengan mengikuti proses awal lagi. Itu praktek yang dulu. Nah, ternyata dari berbagai kajian itu tidak baik ya bagi independensi hakim konstitusi. Karena ternyata dalam proses untuk periode kedua itu bisa ada banyak sekali negosiasi, pendekatan yang membuat eh, hakim itu bisa tidak independen. Saya berikan contoh sederhana saja. Eh, Ketika seorang hakim mengakhiri masa jabatannya, ya, eh, dan pada saat itu dia menangani suatu perkara yang sangat penting, yang mana pada sebelum akhir masa jabatannya, sudah mendekati akhir masa jabatannya, dia harus memutuskan perkara itu. Itu kan ketika dia memperpanjang, ketika untuk mau masuk di jabatan di periode kedua, akan ada negosiasi. Ya mau diperpanjang nggak? Kalau mau diperpanjang, perkara yang ditolak atau perkara yang dikabulkan ya oleh lembaga yang mengajukannya itu benar-benar akan sangat mempengaruhi independensi hakim. Ya. Jadi itulah sebabnya dulu sekali masa jabatan saja. Saya lupa dulu sampai umur 70 tahun atau Ya, selama-lamanya berapa? 15 tahun ya. 15 tahun ya. 15 tahun. Jadi kira-kira kalau umur 55 bisa jabatan sampai 15 tahun dan 55 masuk kira-kira gitu. Artinya dulu ambil yang paling mudah kan 55. 55 jadi 15 tahun dia. Atau kalau umur 60 dia masih ada 10 tahun ya. Masa jabatannya sampai tidak diganggu gugat sampai dia pensiun ya. Sampai dia umur 70 tahun. Ini sebenarnya untuk memberikan penguatan kepada hakim konstitusi. Dan ini praktek yang lazim di banyak negara mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Saya berikan contoh misalnya Rusia. Rusia dulu 6 tahun, kemudian dipilih kembali untuk 6 tahun. Tetapi kemudian karena masalah eh, concern untuk memberikan penguatan kepada Mahkamah Konstitusi, maka diubah menjadi 12 tahun. Masa jabatan 12 tahun. Nah, sekarang bahkan terakhir di Rusia memberikan jabatan sampai seumur hidup ya. Seperti yang dianut oleh Amerika Serikat. Amerika. Diangkat ya sampai tidak mampu dia. Nah, mengapa kebijakan itu perlu? Sekali lagi itu untuk memberikan penguatan dan independensi kepada Mahkamah Konstitusi. Ini bukan itu saja ya, di Turki juga begitu. Di banyak negara yang hendak memperkuat Mahkamah Konstitusinya, dia harus diberikan independensi yang kuat pada Mahkamah Konstitusi mulai pengaturan masa jabatan ini. Nah, menjadi masalah yang dulu kita rasakan kalau eh, eh, lewat periode pertama kemudian masuk periode kedua itu membuat bisa negosiasi. Saya berikan contoh. Dulu seingat saya dulu Pak Arief mau jabatan periode kedua karena bertemu dengan pimpinan DPR ya, tanpa penugasan atau tugas dari MK, nah itu kena kena sanksi. Memang tidak etis begitu. Jadi eh, itu kasus-kasus. Dulu saya kasus saya sendiri saya tidak ingin dilakukan tes ulang, ya, tes untuk masa jabatan kedua, dan saya menghindari itu, ya, menghindari itu, misalnya tidak dipilih karena tidak disukai, ya, eh, itu contoh yang paling tidak baik ya.
Karena itu saya bilang saya tidak mau dilakukan fit and proper test lagi. Kalau mau perpanjang, perpanjang saja. Itu dulu pakai waktu periodik 5 tahun 5 tahun. Nah sekarang nampaknya lebih parah. Lebih parahnya adalah betul ditentukan masa jabatan 10 tahun, tapi lewati memasuki periode kedua untuk 5 tahun kedua harus minta persetujuan di lembaga yang mengajukannya. Ini lebih parah. Lebih bagus 1 kali periode aja 5 tahun. Ya. Ini lebih rusak gitu. Karena itu saya bisa membayangkan nanti ya hakim-hakim itu di bawah eh, pengaruh atau dependen terhadap lembaga yang mengajukannya. Ditambah lagi model pengawasannya. Sekarang MK-MK itu satu orang dari yang diajukan oleh pemerintah, satu DPR. orang oleh DPR, satu orang oleh Mahkamah Agung. Jadi seakan-akan keberadaan hakim itu diajukan oleh masing-masing lembaga, kemudian di bawah kontrol masing-masing lembaga. Ini cara berpikir yang salah, cara berpikir yang keliru. Ya. Jadi ini membuat Mahkamah Konstitusi sebagai fondasi negara hukum yang harusnya independen, ya, kekuasaan yang merdeka, itu bisa tidak merdeka. Ya. Dan Nanti em, kalau saya coba tangkap, berarti sebetulnya pengaturan yang paling ideal itu justru adalah 10 tahun tanpa ada proses rekomendasi kembali ya Pak. Karena pengalaman di Pak Aswanto yang sebelumnya ya, yang direcall kembali karena dianggap waktu menguji Undang-Undang Cipta Kerja itu menolak keinginan dari DPR. Kira-kira apa yang bisa kita tahu dari situasi ini, Pak Hamdan? Maksud saya, kenapa kok harus ada proses 5 tahun dan dipanggil kembali oleh DPR, oleh pemerintah dan oleh MA? Sebetulnya ada apa di belakang itu? ini yang pasti ada niat atau maksud untuk menempatkan MK di bawah kendali pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Artinya pembentuk undang-undang tidak ingin diganggu undang-undang yang dilahirkannya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu eh, apa maksud dibalik pengaturan ini. Ya. Hakim MK bisa dikontrol ya, oleh pembentuk undang-undang, terutama dari DPR dan Presiden. Kan yang selalu menjadi sasaran kan pembentuk undang-undang. Karena hal yang paling banyak ya, yang paling banyak di apa diuji di MK lah pembentuk adalah DPR dan Presiden. Presiden. Yang terkait langsung dengan Mahkamah Agung tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa kasus yang terkait dengan Hakim Agung dan Mahkamah Agung di Mahkamah Konstitusi. Itu juga akan memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh karena nanti eh, Mahkamah Agung juga akan bisa memberikan evaluasi terhadap hakimnya untuk setiap 5 tahun. Kalau bagus, ya, ukuran bagusnya bagaimana kan itu masalahnya. Ya, Menjadi sangat subjektif. Ya. ya. Nah, dari itu masalahnya. Baik, Pak Hamdan, kalau kita lihat ya, asumsi publik hari ini memunculkan dua kecurigaan sebetulnya. Kenapa proses itu dilakukan di situasi seperti sekarang? Pertama, dia dilakukan secara dalam tanda kutip sembunyi-sembunyi. Kedua, itu juga dilakukan saat kita sedang menghadapi agenda politik ya, setidaknya di bulan November nanti, 27 November kita akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak. Apakah ada Pak Hamdan melihat ada kepentingan politik yang bermain di belakangnya sehingga ini nampak sangat dipaksakan dan sangat terburu-buru? Ya, itu sangat mungkin ya karena begini. Karena ini kan proses undang-undang ini kalau misalnya undang-undang disahkan di bulan Juli, Agustus, itu proses konfirmasi atau permintaan persetujuan itu kan akan berjalan sampai September, Oktober, November. Pada saat-saat di mana hakim itu nanti sangat sibuk untuk memutus perkara PHPU pemilu kada. Nah, ketika itulah bisa terjadi negosiasi-negosiasi yang bisa sangat fatal. Ya. Artinya, ya, eh,
Siapapun yang berkuasa di DPR yang punya pengaruh besar atau juga di pemerintahan yang punya pengaruh besar bisa memengaruhi hakim konstitusi dengan ancaman mau diperpanjang apa enggak, ya. Kalau mau diperpanjang, kabulkan perkara ini atau tolak perkara ini, ya kan itu kan fatal itu. Dan itu pasti akan terjadi karena ini banyak sekali kepentingan gitu. Karena itu di mana-mana hakim konstitusi di dunia, ya, tidak ada model seperti ini. Saya tidak pernah menemukan ada model seperti ini pada saat sekarang ini. Dulu pernah ada ide yang sama seperti ini kepada Hakim Agung, tapi semua menolak. Ya. Dulu ada ide aja dibahas di Komisi 2, di Komisi 3, untuk model pengawasan itu dalam 5 tahun kemudian bisa dievaluasi. Tapi semua orang menolak sehingga pembahasan itu tidak lanjut, diajukan dalam bentuk RUU. Nah ini fatalnya tiba-tiba keluar RUU, ya. RUU inisiatif DPR, eh, eh, tersepakati oleh pemerintah dalam masa reses. Ini masa reses ini masa yang orang bukan sidang, ya. Apalagi publik, ya. Anggota DPR aja bisa banyak yang nggak ikut karena mereka tidak berada di ruang DPR, mereka rata-rata ada di daerah dan tidak pernah kejadian itu. Dulu seingat saya pernah ada kita membicarakan memutuskan RUU itu dalam masa reses itu undang-undang MK ini. Tapi itu atas kesepakatan Bamus bahwa ini nanti kalau tidak disahkan pada masa reses, maka Undang-Undang MK itu akan disahkan melewati batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pada bulan Agustus, 17 Agustus. Jadi kita sahkan itu pada tanggal 13 Agustus, 4 hari sebelum batas akhir ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mengapa hal itu dilakukan pada masa reses? Nah ini tidak ada angin, tidak ada hujan, diputuskan oleh Komisi 3 dalam masa reses, dalam rapat kerja dengan pemerintah. Nah, ini kan ada hal di balik itu yang hendak dicapai, sehingga model pembahasan yang tidak normal dan pasal yang diajukannya adalah pasal yang sangat krusial. Itu tadi, itu dalam rangka mengatur-ngatur atau upaya eh, untuk mengebiri, ya, independensi dari Mahkamah Konstitusi karena independensi MK atau kekuasaan kehakiman sangat tergantung pada independensi hakimnya. Jadi biasanya dua yang kita kenal, independensi independensi institusi dan independensi hakimnya. Kalau independensi hakim sudah tidak bisa terjamin, udah pasti independensi institusi itu tidak jalan. Kemudian bisa saja independensi hakimnya dikasih, tapi independensi institusi digantung anggarannya dan lain sebagainya, itu juga jadi masalah. Tapi yang paling parah itu adalah independensi hakim. Secara teoritik sebetulnya kita punya menemukan anomali yang cukup besar ya Pak Hamdan, di mana sejatinya kekuasaan yudikatif sudah seharusnya dan sepantasnya semakin dimerdekakan, itu ya, semakin diindependensikan, tapi sebaliknya melalui proses ini justru mengebiri ya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi. Kalau pasal ini disahkan, apakah batu uji independensi di pasal 24 itu bisa dijadikan sebagai tempat membatalkan, Pak Hamdan? Ya, sudah pasti, karena independensi hakim dan peradilan itu adalah salah satu prinsip universal fondasi negara hukum. Negara hukum tanpa independensi kekuasaan kehakiman itu sebenarnya bukan negara hukum. Itu prinsip yang paling dasar. Karena pada akhirnya rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan hanya bisa bersandar di hukum itu. Mereka-mereka yang lemah hanya bisa bersandar kepada hukum itu. Jadi rakyat yang protes untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi hanya bersandar pada kemerdekaan dan independensi hakim itu yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lembaga negara yang lain. Jadi independensi hakim itu mahkotanya pengadilan bukan milik hakim, tapi milik rakyat. Milik rakyat. Karena itu di mana-mana prinsip universal di seluruh dunia harus ada independensi hakim itu.
Jadi bukan keistimewaan bagi hakim, tapi merupakan hak rakyat untuk mendapatkan peradilan yang fair dan imparsial. Nah, kalau hakimnya tidak independen, di mana lembaga-lembaga negara, kuasa negara bisa mengaruhi, maka rakyat akan selalu kalah. Poin Itulah yang yang katakan itu bisa merusak tatanan negara hukum kita. Poin yang sangat menarik ya Pak Hamdan, bahwa independensi kekuasaan kehakiman itu justru bukan untuk kepentingan kekuasaan kehakiman, tapi justru bagian dari perlindungan kedaulatan rakyat karena rakyat yang membutuhkannya. Pak Hamdan, independensi hakim MK yang sekarang, apakah Anda secara pribadi apakah masih melihat cukup baik atau bagaimana? Eh, eh, saya sangat senang tadinya, sangat dengan memberikan masa jabatan hakim itu eh, 1 periode, ya, atau sampai pensiun. Hakim itu punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa mereka tidak diganggu di tengah masa jabatannya. Saya kira ini hal yang sangat krusial, masalah masa jabatannya bagi seorang hakim. Itu masalah yang sangat penting. Karena itu, ya, di luar masalah personal ya, teoritik dengan jabatan eh, sampai umur 70 atau masa jabatan maksimum 15 tahun itu memberikan independensi kepada hakim secara teoritik. Nah, saya kira eh, secara teori sudah terpenuhi. Tetapi tapi tentu bukan itu saja yang mempengaruhi independensi hakim. Ada sifat personal dan lain sebagainya, itu persoalan lain. Ya. Karena independensi hakim juga ada ada hakim yang eh, suka takut diancam, ada juga hakim yang suka apa pengaruh demonstrasi atau apa. Nah, itu bisa memengaruhi independensi hakim yang takut. Tapi hakim kan sekali dia menerima jabatan itu dia hanya tunduk pada nurani, eh, hukum, keadilan, dan bertanggung jawab eh, kepada negara, kepada Tuhannya, kepada negara dan Tuhan. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi eh, kalau takut jangan jadi hakim, apalagi hakim konstitusi. Ya. Jadi, tetapi saya ingin katakan bahwa jaminan jabatan sampai sampai umur pensiun atau 15 tahun secara teoretik itu memberikan independensi kepada Dan hakim. ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman masyarakat sipil. Memberikan masa jabatan yang panjang bagi seorang hakim juga secara tidak langsung apakah tidak berpotensi memunculkan masalah? Maksud saya misalkan kalau tiba-tiba terpilih seorang hakim yang memiliki problem etik ataupun problem kapasitas, mungkin kapasitas pengetahuan, berarti selama 15 tahun kita akan tetap bersama dengan hakim tersebut, tidak ada momen untuk mengganti dia di tengah masa jabatan. Ya, makanya dua sisi yang harus diperkuat. Sisi rekrutmen tidak boleh sembarang untuk dipilih jadi hakim konstitusi. Jadi bahkan saya di beberapa negara ya, seorang hakim konstitusi itu ya pada saat terseleksi ya, kalau anaknya pernah bermasalah dengan hukum, itu pasti tidak terpilih itu. Bukan dia loh, tapi baru anaknya yang dibawa kekuasaan dia. Integritas itu yang paling pokok. Kemudian memiliki tentu pengetahuan yang dari rekam jejak bisa dilihat, ya, dan terbukti bagus. Jadi tidak sembarang. Itu yang pertama. Ya, mekanismenya pada mekanisme seleksi. Kemudian yang kedua, pada penegakan kode etik. Penegakan kode etik itu menjadi sangat penting untuk memberikan efek efek apa? Efek terhadap hakim agar tidak sembarangan, tidak sewenang-wenang ya memutuskan suatu perkara tanpa apa tanpa melalui cara-cara prosedur yang benar. Jadi mekanismenya itu ya kalau salah dalam rekrutmen tentu
akan sangat mengaruhi Mahkamah Konstitusi itu. Memang independensi mengandung dua sisi yang seperti pisau bermata dua ya. Ya, independensi bisa disalahgunakan bagi hakim yang tidak benar, tapi independensi itu menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan imparsialitas pengadilan manakala hakimnya itu hakim yang benar. Jadi sekali lagi sangat terkait dengan proses seleksi yang benar. Kemudian yang kedua, pengawasan etik yang benar. Oke, baik. Pak Hamdan, salah satu poin dari RUU itu adalah undang-undang ini langsung berlaku bagi hakim yang sedang menjabat sekarang. Kalau dia sudah lebih dari 5 tahun dan belum mencapai 10 tahun, maka dia akan dikembalikan kepada lembaga yang memilihnya dan akan mendapatkan rekomendasi apakah akan melanjutkan menjadi hakim konstitusi atau tidak. Nah, banyak dugaan bahwa kemungkinan besar pasal ini akan digunakan untuk merecall beberapa orang hakim yang dinilai tidak bisa dikendalikan. Apakah Anda melihat situasi yang sama, Pak Hamdan? Sudah pasti, ini kan sudah terjadi pada Pak Aswanto. Pak Aswanto kan hanya mengirim surat, sebenarnya bukan mengkonfirmasi, memberitahu bahwa dia masa jabatannya, dia masuk tahun sekian, kemudian sekarang masuk tahun sekian, hanya memberitahu itu saja, tapi dimaknai sebagai permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi itu dikonfirmasi bahwa Anda tidak diperpanjang, kan kacau urusannya. Nah ini lebih tegas, lebih tegas. Ini permintaan persetujuan. Jadi sama, misalnya hakim sekarang sudah ada 7 tahun. Untuk melanjutkan sampai masa jabatan 3 tahun lagi, harus minta persetujuan. Artinya hakim-hakim sekarang itu, dengan undang-undang ini berlaku, langsung akan diberhentikan, tidak setuju untuk diperpanjang. Ya. Kalau kekuasaan menghendaki, misalnya DPR oh, nggak suka lagi ini hakim ini. Misalnya sekarang yang dari DPR siapa ya? Pak Arief. Bisa jadi selesai. Dari pemerintah ada dua, itu ada Prof. Eni sama Prof. Saldi ya. Aldi. Udah selesai. Jadi eh, ada 5 hakim kalau tidak salah sekarang yang harus meminta eh, konfirmasi atau persetujuan. Tapi tahun depan juga bisa ada juga lagi. Ya. Saya nggak tahu itu bisa dilihat di hakim-hakim itu sudah lewat 5 tahun. Kemudian yang aneh juga sebenarnya, kan masa jabatan itu ditulis 10 tahun dengan masa persetujuan 5 tahun. Sekarang hakim sudah lewati masa 10 tahun, misalnya 12 atau 13 tahun, masih bisa lagi diperpanjang dengan meminta persetujuan. Artinya lebih 10 tahun masa jabatannya. Sekarang sudah lebih 10 tahun, mau diperpanjang lagi sampai kapan? Ya, saya 15 tahun atau sampai kapan? Ini juga jadi soal. Jadi bagi saya pasal undang-undang ada ada apa kontradiksi interminis, di dalamnya ada kontradiksi. Ya, tentu kan masa 10 tahun, tapi ada hakim yang sudah 10 tahun bisa diperpanjang lagi asal disetujui. Dia minta persetujuan dari lembaga yang mengajukan. Ini juga jadi soal. Karena ini undang-undang itu dibuat dengan terburu-buru tanpa mengkaji lebih dalam, tanpa melihat best practice dari berbagai lembaga peradilan di dunia. Ini kan masalah lembaga peradilan, masalah peradaban manusia. Jadi tidak hanya satu negara, tapi praktek yang lazim di banyak negara. Ini pembentuk undang-undang harus memperhatikan itu juga. Jangan menganggap Indonesia ini spesifik aturan yang aneh-aneh gitu. Ada. Ini kan sekali lagi independensi peradilan itu adalah universal. Ini adalah sejarah peradaban manusia yang merupakan best practice di berbagai negara dan ini adalah elemen pokok dari negara hukum. Kalau independensi peradilannya sudah rusak, maka salah satu elemen pokok negara hukum itu menjadi pincang. Itu. Baik, Pak Hamdan, saya ingin
bertanya, mengulang tadi yang sudah saya tanyakan. Tadi Pak Hamdan sudah menyampaikan bahwa satu-satunya alasan kenapa undang-undang ini diubah adalah ingin menempatkan kembali kekuasaan kehakiman, terutamanya Mahkamah Konstitusi, di bawah pemerintah, di bawah DPR, di bawah kendali Mahkamah Agung, ya. Begitu Pak Hamdan. Ya, Itu yang bisa kita simpulkan berarti ya Pak, bahwa ya tidak ada jalan lain kita bisa melihat, yang bisa kita lihat bahwa ini secara untuk mengebiri, ya, untuk menempatkan kembali kekuasaan kehakiman di bawah eksekutif dan juga legislatif. iya, saya kira itu. Jadi tujuannya tidak lain daripada itu. Jadi menempatkan kekuasaan kehakiman di bawah subordinasi dari kekuasaan legislatif, itu pemerintah dan DPR. Saya kira maksudnya hanya itu kok. Ini kan rusak. Saya yakin sekali maksudnya hanya itu. Hanya ingin DPR dan Presiden eh, memiliki pengaruh atau bisa memengaruhi hakim konstitusi dan tentu institusi Mahkamah Konstitusi. Dan artinya hendak menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai subordinasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang atau lembaga yang mengajukannya. Ini kan bukan berhenti di situ, berhenti juga nanti di pengawasan, di MK-MK-nya. MK-MK-nya adalah utusan dari masing-masing lembaga Yap. ini. Jadi eh, double dia Ya. eh, mengawasi hakimnya. Um, Pengalaman Anda sendiri, Pak Hamdan, menjadi bagian dari MK-MK, kira-kira apa problem yang muncul kalau ada perwakilan dari pemerintah, ada perwakilan dari DPR, ada perwakilan dari Mahkamah Agung, ya. Sementara dari KY sendiri tidak diberikan kesempatan untuk bergabung di dalamnya. Dulu kan MK itu selalu selalu kalau kita lihat ya alasan-alasan di putusan MK yang lalu menolak bukan menolak menyatakan KY itu eh, tidak menjadi bagian dari majelis kehormatan ya Mahkamah Konstitusi karena tidak boleh menempatkan satu institusi yang potensial berperkara di MK untuk mengawasi ya, hakim dalam institusi MK-MK. Kan itu dasarnya. Ya. Jadi eh, ini lebih parah lagi kan. Jadi ada perwakilan MA, ada perwakilan DPR, ada perwakilan presiden. Jadi semua institusi ini ya hendak mengawasi Mahkamah Konstitusi, institusi kekuasaan itu. Ini justru menjadi masalah besar. Dulu kita letakkan dia itu independen, biarlah Mahkamah Konstitusi itu yang menentukan siapa yang menjadi anggota MK-MK-nya. Hanya disebutkan unsurnya, ada unsur akademisi, ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur-unsur saja yang menentukan itu nanti adalah Mahkamah Konstitusi sendiri. Termasuk dulu zaman zaman tahun 2000 ketika kami hendak memperbaiki Mahkamah Konstitusi membentuk apa yang disebut Dewan Etik yang permanen. Nah, nampaknya itu sangat efektif Dewan Etik yang permanen itu, ya. Juga mekanisme seleksinya dipublish, kemudian ada tokoh masyarakat, ada perwakilan mantan hakim, ada perwakilan tokoh akademisi yang mereka sangat ditakuti oleh hakim. Kan setiap saat bisa diperiksa. Itu efektif sekali. Dan dalam sejarah Dewan Etik yang kita bentuk saat itu sifat permanen, ada banyak sekali, ya, ada beberapa ya, bukan banyak, banyak sekali perkara atau laporan pelanggaran etik ke Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata ada beberapa yang terbukti yang ternyata hakim hakim konstitusi terkena teguran etik. Artinya itu sangat efektif begitu. Hakim itu akan sangat berhati-hati dalam berperilaku. Jadi eh, karena itu, tapi itu sangat objektif ya karena itu tidak mewakili lembaga, tapi MK yang apa, yang nunjuk, yang seleksi, ya, dari unsur-unsur eh, yang tadi disebutkan, unsur-unsur kelompok masyarakat tadi. Jadi walaupun ditunjuk oleh MK, diseleksi oleh MK,
tapi sangat efektif sekali dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Dan hakim-hakim konstitusi sangat segan terhadap Dewan Etik. Ini sebenarnya contoh praktik yang sangat baik yang seharusnya bisa dicontoh ya. Baik, Itu. baik. Pak Hamdan, Zulfa, yang terakhir pertanyaan dari saya, dengan situasi yang ada sekarang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Pak Hamdan? Tidak mungkin kita hanya menunggu sembari mengujikan judicial review kalau sudah jadi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin ada yang bisa kita upayakan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Oke, saya berharap sih DPR tidak mengesahkan undang-undang ini dalam tingkat kedua. Ada anggota, ada fraksi yang menolak sehingga di voting harusnya anggota DPR menggagalkan RUU ini. Ya, masyarakat sipil perlu bersuara, saya kira, meminta kepada DPR, fraksi-fraksi untuk tidak menggolkan undang-undang ini karena undang-undang ini em, merusak prinsip-prinsip negara yang dicita-citakan oleh konstitusi kita, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi ini dari akademisi, dari civil society, semua harusnya bersuara meminta kepada DPR ya untuk tidak menyetujui atau tidak mensahkan undang-undang ini dalam pembicaraan tingkat kedua. Kalaupun itu terjadi, maka bersiap-siaplah Mahkamah Konstitusi ya untuk eh, memiliki keberanian dan sikap independen dalam membela tegaknya negara hukum. Pada saat di judicial review kan ya, Pak Ya, Hamdan? Ya. dulu juga pernah begitu. Ya, sewaktu tahun 2014 itu, 2014 itu kita batalkan satu undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden SBY yang dari Perpu. Karena itu akan mengganggu independensi hakim konstitusi itu biasa aja. Baik, Pak Hamdan Zulfa, terima kasih banyak. Kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru. Kami sangat berharap di pertemuan-pertemuan berikutnya Pak Hamdan masih bersedia untuk berbagi dengan sahabat Jogja Network. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hamdan sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, sahabat Jogja Network. Demikian pertemuan kita dan diskusi kita dengan Pak Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.